Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar tukang bubur sumsum. Terima kasih yang udah hadir. Mari kita ramaikan museum. Gila. Selamat datang di acara Tapak Tilas Proklamasi 2021, teman-teman. Untuk yang tidak tahu, sekarang aku berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Yang dulunya ini adalah rumah Jenderal Laksamana Muda Maeda. Sekarang aku datang tuh ke rumahnya, main. Ya kayak ke rumah kawan gitu loh. Ada di dalam loh, aku luar biasa loh. Sekarang ini ada di rumah orang penting. Dan di belakang ini adalah tempat di mana naskah proklamasi dirumuskan. Di sini nih tokoh-tokoh penting bangsa ini duduk. Di sini. Aku nggak tahu tepatnya di mana ya. Pokoknya ada Bung Karno, ada Pak Hatta, ada siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Ini adalah orang-orang yang duduk di sini adalah the real influencer. Influencer pertama di Indonesia bapak-bapak ini. Menurutku ya. Karena akhirnya kita bisa merdeka loh karena mereka. Bukan selebgram gembel itu. Enggak semua selebgram lah ya. Ada beberapa yang kontennya bikin kontroversi rame dapat endorse. Guys, ini dulu item nih guys. Nih item tuh. Aku pakai ini tiap hari nih, pagi siang nih, lihat kulitku sekarang transparan nih, lihat nih. Ini tempat ini bersejarah loh teman-teman, asli aku nih. Ini kali pertama aku di sini karena kan orang daerah ya, orang Binjai. Ada yang tahu Binjai nggak? Ya udah nggak penting ya. Nggak apa-apa, aku orang Binjai, akhirnya aku bisa kesini loh, gila. Ini tuh salah satu apa ya napak tilas lah kita bilang bahwa museum tuh jadi tempat yang tidak bisa kita pungkiri bahwa jarang sekali anak-anak milenial sekarang yang mau main-main ke museum gitu. Bahkan nih aku punya cerita menyakitkan sebenarnya. Bukan tentang museumnya, tetapi museum jadi saksi. Ingat aku SMP tuh aku pernah suka sama cewek. SMP aku pernah suka sama cewek dan di momen itu tuh beberapa minggu kemudian kita bakal datang ke salah satu museum yang ada di Medan. Nah, bayangan aku tentang museum itu tuh cuma satu, ya udah museum tuh ya udah museum aja gitu, tentang sejarah, tentang ya kayak gini gitu. Tapi ternyata aku menyusun rencana bahwa ini aku kayaknya nembak cewek di museum, itu keren tau. Itu kayak aku bayanginnya kayak Dilan gitulah, kayak ini bakal jadi tempat yang bersejarah untuk bangsa dan untuk aku pribadi gitu. Aku bakal nembak cewek ini di museum. Dan teman-temanku pasti gila, gokil nih Jegel nembak cewek di museum. Aku tuh bayangan aku gila, keren, oke. Sampailah di hari H ketika kita sekolah kita, kelas kita pergi ke museum itu. Nah, ini masalahnya nih. Aku ternyata museum yang kami datengin adalah museum hewan. Jadi kalau kalian cari tahu di Medan ada namanya Museum Hewan Rahmat Gallery. Di situ museum, bilangnya museum, tapi isinya hewan-hewan semua. Duh, ini gimana nembak cewek dalam hatiku. Aku sampai dapat lah bukan museum yang ini, bukan yang kayak apa sejarah gitu-gitu, bukan. Yang proklamasi gitu-gitu tentang ada, bukan, ini museum hewan. Hah? Iya, jadi yang punya museum ini adalah dulunya seneng hewan gitu. Jadi dia berburu gitu kalau nggak salah. Jadi akhirnya semuanya di air keras ditaruh di satu tempat gitu. Ini betul. Masuk lah kok. Aku masuk ada jerapah, ada zebra, ada singa. Akhirnya aku nembak cewekku itu di depan koala. Kamu nggak jadi pacar aku? Sini ada koala. Ditolak lagi. Ya dia mikirnya juga apa sih Jegel nembak cewek depan koala gitu. Aduh.
Mungkin aku kalau kepikir-pikir makin tua gini makin emes gitu tahu sama perjuangan bangsa ini gitu. Kalian bayangin ya. Si para perumusan naskah ini kan kondisinya lagi sulit kan. Akhirnya yang punya rumah Bapak Laksana Muda Maeda ini memberikan tempat ini untuk kita Pak Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta tuh untuk merumuskan di rumahnya dia gitu. Tipe yang baik berarti kan. Pak Laksamana Muda Maeda ini baik gitu yang mungkin kalau sekarang tuh kayak ya temen rumahnya gitu yang malam minggu anak-anak ngumpul gitu, nonton bola gitu. Yang dianya nggak ada tapi teman-teman boleh datang gitu. Yang emaknya juga ngasih makanan gitu. Dan kalian bayangin ya, dulu tuh kita nggak segampang sekarang gitu. Ini kan pertemuan yang akhirnya membuat negara kita merdeka. Semuanya. Dan mereka serius dalam merumuskan naskah proklamasi itu serius. Semuanya. Di sini nih orang-orang pentingnya semua. Mentalnya tuh sangat kuat gitu untuk yang mesti kupegang tuh kayaknya mentalnya gitu untuk membuat negara ini merdeka gitu. Membuat sesuatu merdeka. Kan mental itu yang nggak kita punya sekarang. Anak-anak muda sekarang tuh nggak punya mental keseriusan dalam meraih sesuatu menurutku ya. Karena kayaknya kita tuh apa-apa bercanda gitu. Iya gak sih kalau misalnya kalian bayangin ada orang-orang penting lah, kita anggaplah orang-orang penting. Ngumpul mungkin bakal membuat sesuatu gebrakan. Yang paling utama tuh apa? Instastory dulu kan. Yang temen ketemu temen tapi instastory ketemu instastory juga. Jadi handphone ketemu handphone. Lihat ada siapa nih. Ada siapa nih? Gitu. Lagi ngumpul-ngumpul, instastory nggak putus. Tiba-tiba amnesia, lihat nih ada siapa. Siapa? Kami juga nggak mau tahu. Tapi ku tontonin juga instastory yang titik-titik itu. Instastory dulu. Kadang-kadang yang penting jadi konten dulu. Semua jadi konten. Ya ada orang ini ngasih tapi direkam. Sekarang begitu kan. Ya teman-teman semoga kita semua ini ya. Maksudnya dan ada wacana bilang banyak anak milenial yang tidak mau datang ke museum karena katanya museum tuh bentuknya gitu-gitu aja. Tidak fun. Tidak millennial-able gitu. Kalian mau berharap apa? Maksud aku di sini tuh ada banyak hal sejarah yang tidak bisa dirubah. Jadi ya mungkin caranya ya begini dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang aware sama hal ini gitu. Iya, ada yang bilang museum harusnya dibikin fun dong biar anak-anak milenial mau datang. Iya, mungkin caranya begini. Karena kita tidak bisa merubah apapun yang ada di dalam sini gitu. Semuanya ya ada unsur sejarahnya yang tidak bisa dirubah. Kalian mau berharap apa? Di dalam museum kalian mau main sepatu roda ya? Hah? Ada museum yang kemarin tuh aku yang kaget tuh ada di Jakarta sempat heboh museum ini namanya Yayoi Kusama, tahu ya? Tahu nggak sih yang ada macan-macan gitu, yang lampunya merah, kuning gitu, yang semua orang habis ke museum itu feed Instagramnya itu semua. Terus ada museum di mana gitu yang ke dalam naik sepatu roda, main sepatu roda. Ini museum apa ya gitu, aku bingung. Makanya bayangan aku tentang museum kayaknya aku yang terlalu cetek kali ya. Harusnya dibikin fun gitu, ya iya sih kegiatannya mungkin fun, cuman kan di dalamnya tidak bisa dirubah kan. Tidak bisa, ya paling enggak kita lah nambahin minat gitu untuk, maksud aku gini, jangan sampai nanti anak-anak kita kecil, nanti kita punya anak kita punya anak lagi tidak tahu sejarah bangsa ini gitu. Ya karena kalian bayangin, aku juga berpikir anak kan sekarang usianya aku udah punya anak ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman cewek di sini, maaf tadi kenapa yang iya cowok ya? Karena aku nggak mau ya anak-anakku tuh nggak tahu sejarah. Kan yang paling dekat itu orang tua yang harus mengajarkan ke anak. Setelah orang tua baru dia ke sekolah kan, barulah pelajaran-pelajaran itu masuk gitu. Aku nggak mau nanti anakku, siapa orang yang berpengaruh untuk Indonesia. Terus kalau anakku tiba-tiba jawab Atta Halilintar, kau mau apa coba? Hah? Sedih gak coba tiba-tiba?
Hah? 17 Agustus. Hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Ya betul. Ya tapi di rumah Atta lagi upacara. Sama Aureli. Ya. Sedih juga gitu. Karena menurutku banyak udah mulai pergeseran hal-hal yang menurutku banyak berubah gitu. Anak-anak sekarang tuh kayak tidak tahu apa yang mereka ucapin, tapi mereka nyontoh idolanya mereka. Walaupun hal yang mereka ungkapin itu buruk gitu. Itu PR-nya siapa? PR-nya ya mungkin orang tua ya, adik-adik, abang-abangnya yang di rumah gitu. Karena aku pernah ketemu sama anak kecil SD kayaknya segini deh di mall. Dia tiba-tiba manggil gitu, aku kayak juga kan. Bang Jegel. Terkenal juga aku ya gitu. Nah iya, bang aku nonton stand up abang, bang aku nonton abang di YouTube katanya. Oh iya keren. Boleh minta foto gak bang? Boleh. Foto, ayo foto. Aku biasa foto. Tiba-tiba anak kecil itu tangannya begini. Wih. Dengan santai aja gitu, tangannya begini. Tanganmu. Gue bilang, ya kenapa bang? Apa ini kok gini-gini gue bilang. Ya kenapa emang bang? Kok tahu ini artinya apa enggak? Kalian semua tahu kan artinya apa ini kan? Tahu kan? Iya kan? Semua tahu kan? Ini kalau ini tuh bahaya. Ini kalau kau ketemu orang luar negeri begini berantem kau. Hah? Oh iya bang. Lah ya iya kau tahu ini dari mana? Dari Yonglek bang. Hah? Dari Yonglek. Coba nengok lehermu dulu. Karena aku nengok lehernya karena takutnya ada tato cepek di sini. Kau nggak boleh gitu, ini tuh bahaya artinya. Oh iya bang ya, oh iya. Aku rasa gitu di rumah juga gitu ya, disuruh mamanya kan ya. Disuruh mamanya, Indra nyuci piring. Shut up your mouth gitu. Aku tabok kok. Iya maaf. Mereka nggak tahu artinya, pikirannya keren aja gitu. Jadi kayak, oh keren ya gitu ya. Padahal artinya begitu gitu. Ya aku sedih aja kalau misalnya anak-anak kita nggak tahu gitu sama hal-hal sejarah yang diperjuangkan oleh bapak-bapak yang ada di sini dulu loh. Gila. Dan ya satu hal juga yang perlu digarisbawahi adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini kan membuat event begini ya. Event virtual, ada talentnya aku. Ini juga menambah pemasukanku ya. Karena yang kita tahu kondisi sekarang stand up nggak ada teman-teman. Aku gitu dapat callingan dari manajerku kita stand up di museum. Hah, ini serius? Alhamdulillah ya Allah. Hidupku berlanjut. Anakku minum susu. Kemarin udah minum teh manis saja. Alhamdulillah. Karena kan keadaan sekarang tuh sulit. Aku tuh kalau stand up juga lumayan milih-milih gitu. Kalau datang ke museum ada krunya, ada penontonnya. Ini masih bisa ada interaksi gitu. Aku pernah stand up di Zoom. Ya Allah. Itu gak enak. Apalagi kalau kadang-kadang penontonnya di Zoom itu pakai layar tapi mukanya muka dia. Yang fotonya backgroundnya itu muka dia. Habis itu dianya cabut. Nggak di situ. Aku merhatiin ini orang kok nggak ketawa-ketawa. Kok nggak gerak-gerak. Nyari duit susah zaman sekarang. Tolong jangan diginiin aku. Belum lagi kalau misalnya di Zoom itu. Kalau di mute kita kayak ngomong sendiri nggak jelas. Tapi kalau mic-nya dibuka, ya Allah orang pada barbar tiba-tiba nyeletuk. Oh ya, ya Allah bang. Belum lagi kadang-kadang delay koneksi kan. Kita ngelempar punchline, diem. Ketawanya nanti. Kita baru mau mulai lagi dia baru ketawa. Ya Allah. Aku ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kok gak habis-habis nih. Setiap daerah koneksinya beda-beda ya.
Belum lagi tiba-tiba ada suara teriak di belakang. Pa, kalau kerja yang bagus kenapa bajunya? Ada orang tua, baju kaosan aja. Belum lagi nanti tiba-tiba ada anak teriak di depan, pa, baby shark. Capek. Ya Allah. Tapi jujur aku kalau nanti aku anak kondisi udah tenang, aku jujur pengen bawa anakku ke sini deh. Biar tahu dia. Umur 2 tahun setengah biar dia main-main ke sini. Biar dia tahu sejarah. Biar dia enggak semena-mena sama hidup. Nih nak, aku tunjukin nih, bapak pernah stand up di sini nih. Untuk beli susu kau nih di sini nih. Ya, kau kira gampang cari duit ya di sini nih. Tuh, di sini. Tuh. Lagian kan anak-anak sekarang tuh kayak apa ya? Aku emang sekarang jadi orang tua tuh agak tricky ya kadang-kadang. Apalagi anakku sekarang 2 tahun setengah usianya. Anakku cewek. Lucu. Sumpah, mau kalian bilang gak lucu dia anakku, bodo amat. Bodo amat. Namanya Jihani Kalula Kiandra. Artinya bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Gila ya. Keren. Tapi memang memberikan nama anak tuh sulit ya. Kita tahu. Aku beban gitu memberikan nama anak. Makanya kan orang-orang yang nama anaknya aneh-aneh kan sering jadi olok-olokan kan. Makanya ada orang namanya Saiton anak kan. Ada kan? Ada Saiton. Ada tuh yang rame di Facebook di mana di Instagram. Ada yang anaknya namanya Pajero coba. Pajero yang dia dapat bantuan dari Pajero langsung dapat Pajero, namanya Pajero. Cobalah. Itu nangisnya nggak teriak tapi ngelakson. Tintin gitu. Oh nangis, minta susu kayaknya tuh gitu. Ada aja anak. Dulu juga pernah ada artis yang marah gara-gara anaknya namanya dijiplak. Pernah tahu nggak kalian tuh? Kalau tahu lah, kalian pasti tahu. Iya, jadi dia bikin namanya, katanya susah bikin nama anak itu, jangan dijiplak. Aku pikir-pikir, ya PR juga ya. Kalau nyari nama anak yang belum ada namanya di dunia ini coba. Hah? Kita punya anak lahir nih. Aduh, namanya siapa ya sama orang-orang yang belum ada di Indonesia ini ya. Akhirnya nyari nama sampai SD gak punya nama nih anak. Jadi di rumah dipanggilnya Woi. Woi sini gitu. Niat manggil satu orang yang datang 10. Rame. Dan aku juga pengen jadi orang tua yang apa ya. Di era sekarang tuh pengen jadi ini loh, apa namanya, hot daddy gitu. Pernah tau gak sih kalian? Yoi, bapak-bapak demam. Hot daddy kayak Rio Dewanto, Chico Jericho, tau gak? Chico Jericho tuh sama Rio Dewanto pernah aku lihat ya, waktu itu anaknya lahir. Mereka posting foto di Instagram, mereka gak pakai baju, anaknya digendong di sini. Iya, Rio Dewanto tuh, badannya tatoan, keker, anaknya digendong di sini nih gitu. Komennya, ya Allah rahimku anget. Hot daddy. Beruntungnya. Ya Allah. Aku waktu anakku lahir tuh aku pernah tuh. Pengen coba. Tapi aku kan ngaca ya. Badan gue kan kecil kurus gitu kan. Buka baju. Gendong anak gue di sini gitu kok. Tapi ngaca aku pikir-pikir kok. Kayak gak pantas ya gitu. Kalau misalnya aku post mungkin komennya, loh bang mamanya lahiran lagi gitu. Jauh ya jaraknya bang ya. Dan aku pengen jadi orang tua yang, apa ya, yang pengen jadi orang tua yang kayak orang tua sekarang gitu. Yang care gitu, yang bisa komunikasi sama anak dengan baik. Yang bisa ngobrol bahasa Inggris sama anak. Kayak bapak-bapak di mall, bapak-bapak GI, bapak-bapak PIM tau? Yang di mall-mall mewah di Jakarta yang ngobrol sama anaknya pakai bahasa Inggris. Clarissa. No. Don't do that Clarissa. No. Don't do that. Gitu. Keren ya. Yang kayak aduh. Good girl. High five. Good girl. Gitu. Yang kalau misalnya anaknya main ke barang pecah belah gitu. Anaknya berisik. Orang tua dari jauh cuman, Clarissa,
Don't do that. Put it down. That's broken. No. Okay, sorry daddy. Good girl. High five. Itu komunikasinya baik gitu. Coba kita dulu sama orang tua kita. Kalau enggak ya enggak, ya kan? Aku nih main bareng pecah belah ya kan. Lari. Tiba-tiba dari ujung mamaku teriak, Indra. Kau taruh itu. 1 kali. 2 kali. Indra Gunawan. Kau taruh. Pecah itu kepecahkan kepala kau ya. Kau taruh. Kau. Jangan beli gak bisa mengganti bisa kita. Kau taruh itu. Iya mak. Sini kok. Sambil senyum tapi tangannya main. Gak apa-apa bu, biasa anak-anak ya kan. Tapi tangannya anaknya gitu. Yang kayak misalnya ke minimarket. Nah minimarket. Orang kaya kayak, Daddy I want some ice cream. No. Don't do that. No. Diskusi. Clarissa, kamu kan udah makan es krim. Jangan makan es krim lagi, nanti kamu sakit, kamu demam, gak bisa main, gak bisa sekolah. Kinder Joy aja mau gak Kinder Joy? Oke daddy. Good girl. High five. Coba kita dulu. Mak, beli es krim. Hah? Beli es krim? Bang, es krimnya gak dijual kan bang ya? Iya kan bang ya? Es krimnya gak dijual kan bang ya? Iya kan bang, ini busuk kan bang ya? Gak dijual kan bang ya? Abang-abang enggak kok bu, abangnya good boy. High five. Saya Indra Jekyll, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.